Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Mila Emilia Yulianti, Emreza Aditya, dan saya Solihatu Adawiyah. Kami akan mempresentasikan tentang tinjauan teori keuangan dan perbankan syariah, mata kuliah praktik operasi keuangan syariah. Materi yang pertama yaitu definisi ekonomi Islam. Definisi ekonomi Islam juga dikemukakan oleh Umar Chapra 2001 bahwa ekonomi Islam diartikan sebagai cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya alam yang langka yang sesuai dengan maqasid, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makroekonomi dan sosial yang berkesinambungan. Membentuk solidaritas keluarga, sosial, dan jaringan moral masyarakat. Muhammad Abdul Manan berpendapat bahwa ilmu ekonomi Islam dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Akan tetapi secara umum, ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi syariahnya harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga maqasid syariah, agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Ekonomi syariah adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang mengatur urusan perekonomian umat manusia. Maka dengan definisi tersebut, dalam setiap tindakan ekonomi atau kegiatan usaha dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah, misalnya bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Dari pengertian tersebut dapat kita rumuskan beberapa tujuan sistem ekonomi syariah, diantaranya yang pertama, kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam. Dasar pemikiran ini dapat kita lihat pada ayat Al-Quran, misalnya Al-Baqarah ayat 2 dan 168, Al-Maidah ayat 87-88, dan Al-Jumu'ah ayat 10. Mencari kesenangan yang kedua, mencari kesenangan akhirat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dengan segala kapital yang memberikan Allah kepada kita, yang diberikan Allah kepada kita. Yang ketiga, membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal, termaktub dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Al-Maidah ayat 9, dan Asy-Syu'ara ayat 183. Yang keempat, mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata. Yang kelima, menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Yang keenam, menghindari kebinasaan di muka bumi. Selanjutnya, ekonomi syariah memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berfokus pada amar ma'ruf nahi munkar, yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang. Hal ini dikategorikan sebagai ekonomi ilahiyah atau ekonomi kebutuhan, ekonomi akhlak, ekonomi kemanusiaan, dan ekonomi keseimbangan. Pembahasan selanjutnya, ekonomi syariah memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berfokus pada amar ma'ruf nahi munkar, yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang. Hal tersebut dikategorikan menjadi 4. Yang pertama ada ekonomi ilahiyah atau ekonomi kebutuhan, ekonomi akhlak, ekonomi kemanusiaan, dan ekonomi keseimbangan. Selanjutnya, pilar-pilar dalam keuangan Islam. Pada sistem ekonomi Islam terdapat pilar-pilar yang mana mendasari perkembangan ekonomi Islam. Pilar-pilar ekonomi Islam terbagi menjadi 3, yakni kepemilikan atau al-milkiyah, pemanfaatan kepemilikan atau at-tasyarruf fil milkiyah, dan distribusi harta kekayaan di tengah manusia atau tauzi tsarwah bainan nas. Pilar yang pertama berkaitan dengan kepemilikan yang mana mempunyai makna suatu ikatan seorang dengan hak miliknya yang disahkan sesuai syariah. Selanjutnya ada kepemilikan atau al-milkiyah. Aspek kepemilikan pada ekonomi Islam terbagi menjadi 3 bagian, yakni kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Pada kepemilikan individu dalam ekonomi Islam ialah sebagai hak pribadi untuk menikmati semua rezeki dari Allah agar dapat dipergunakan dengan baik untuk kepentingan hidup di dunia dan di akhirat. Pada kepemilikan individu ialah untuk memanfaatkan suatu barang yang dapat melalui 5 sebab kepemilikan: asbab at-tamaluk,
individu, yaitu satu bekerja atau amal, yang kedua ada warisan al-irs, dan ketiga keperluan harta untuk mempertahankan hidup, yang keempat pemberian negara atau ita'u ad-daulah dari hartanya untuk kesejahteraan rakyat berupa tanah pertanian, barang dan uang modal, dan yang terakhir yang kelima harta yang diperoleh individu tanpa berusaha seperti hibah, hadiah, wasiat, diat, mahar, barang, temuan, santunan untuk khalifah atau pemegang kekuasaan pemerintah. Selanjutnya ada pemanfaatan kepemilikan atau at-tasyarufil milkiyah adalah sekumpulan tata cara hukum syariat bagi seorang muslim dalam memanfaatkan harta yang dimilikinya. Penggunaan kepemilikan yang dihalalkan yaitu mubah, wajib, sunnah, dan makruh. Yang diharamkan israf dan tajbir, takdir, dan tarif. Terus ada pengembangan kepemilikan atau tanmiyatul milkiyah, pertanian bidang yang diatur oleh Islam menyangkut hukum-hukum tanah, ketentuan pengelola tanah, dan larangan menyewakan lahan pertanian. Perdagangan yang halal menurut syara yaitu jual beli hukumnya mubah. Industri manufaktur, industri merupakan hak milik individu. Ketentuan Islam yang berkaitan dengan industri mengikuti barang yang diproduksi. Terus ada syirkah, transaksi dua orang atau lebih, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan karya atau bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, selanjutnya ada pengertian dan konsep bank syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah. Pendapat lain bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang mengoperasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya ada hubungan ekonomi berdasarkan Islam, ditentukan oleh hubungan akad yang terjadi 5 konsep dasar akad. Yang pertama ada prinsip simpanan, kedua ada bagi hasil, yang ketiga ada prinsip jual beli, yang keempat ada prinsip sewa, dan yang terakhir prinsip ri atau jasa. Konsep operasional keuangan syariah. Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan muharabah. Yang pertama ada prinsip wadiah. Prinsip wadiah yang diterapkan adalah wadiah yaddamah yang diterapkan pada produk rekening giro. Yang kedua ada prinsip mudharabah. Dalam pengaplikasian prinsip ini, penyimpanan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal dan bank sebagai pengelola. Jadi kesimpulannya, ekonomi Islam sebagai suatu sistem pengetahuan lahir melalui proses keilmuan yang panjang. Ekonomi Islam dapat menjadi suatu sistem ekonomi alternatif yang mampu meningkatkan kesejahteraan umat, tidak seperti sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang telah terbukti tidak mampu meningkatkan kesejahteraan dari umat. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah. Pendapat lain bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang mengoperasikan suatu dengan prinsip-prinsip syariah. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.